Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Betty Octavia Andriani dalam Hikmat Pagi Keluarga. Bersama dengan Shalom, saya Liana Pamuji. Pada pagi hari ini sangat spesial karena saya ditemani oleh keluarga besar Single Fellowship. Dari sebelah kiri saya, Kurniawan. Di sebelahnya lagi, Kurniawan Sucipto. Lalu Ibu Lili. Di sebelahnya Erni dan Mega. Mari Bapak Ibu Saudara, kita awali Hikmat Pagi Keluarga pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ketika pagi ini Tuhan sudah izinkan kami untuk bersama-sama bangun pagi, kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu melalui Hikmat Pagi. Tuhan, serta Ibu Betty yang akan menyampaikan firman, juga biarkan kami boleh mendengarkan dan menjadikannya sebagai bekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan pagi ini adalah kepekaan bermisi. Diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34, namun fokus pada ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki kita sebagai umat-Nya menjadi alat agar orang-orang dapat mengenal Dia dan kerajaannya. Bukan kita yang membangun dan memiliki kerajaan tersebut, melainkan Allah. Namun, kita diberi hak istimewa oleh Allah untuk memperkenalkan dan memperlihatkan kerajaannya melalui kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, seharusnya kita semakin mengenal Allah dan hatinya bagi bangsa-bangsa. Hal tersebut tampak nyata dalam Injil yang kita beritakan dan misi yang kita jalankan. Bahkan, naluri untuk bermisi itu seharusnya dapat keluar dengan sendirinya. Rasul Paulus menjadi contoh tentang bagaimana naluri bermisi tersebut keluar dengan sendirinya setelah ia bertobat dan mengenal Kristus. Pada saat itu, ia sedang berada di kota Athena. Di sana ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Apa yang menjadi reaksi Paulus? Dituliskan bahwa Paulus dikatakan sangat sedih hatinya ketika melihat semua itu. Respons Paulus setelah melihat hal tersebut adalah dengan bertukar pikiran, berdiskusi, serta memperkenalkan siapa Allah yang benar. Jadi, naluri bermisi Rasul Paulus muncul dengan sendirinya ketika ia menghadapi situasi yang terjadi. Memang tidak segera orang-orang merespon dengan percaya dan bertobat. Tetapi Rasul Paulus telah melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu bermisi dan memberitakan Injil. Mungkin kita bukan orang yang terpelajar seperti Rasul Paulus sehingga dapat berdiskusi dengan orang yang belum percaya. Namun bukan berarti kita tidak dapat memberitakan Injil. Sesungguhnya ada kesempatan yang luas untuk dapat bermisi seperti mendukung dalam dana, berdoa bagi pekabaran Injil atau suku-suku terabaikan, mendukung lembaga misi atau utusan Injil, membagikan kebenaran melalui media sosial, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kita mau atau tidak? Mintalah pertolongan daripada Allah Roh Kudus, agar setiap kita diberikan hikmat untuk memahami kehendak Allah di dalam menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Kedekatan dengan Tuhan akan mendorong seseorang membagikan kasih Tuhan dimanapun ia berada. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini, kita akan pujikan Tuhan ini tugas kami.
berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. 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 Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan pimpin kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah hikmat pagi keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.